Alright, itu saja pengumuman saya dan kita akan masuk ke dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya mau berikan tajuk, tema yaitu Break the Barrier. Ya, memecahkan apa yang membatasi kita. Ya, jangan biarkan apapun yang menahan kita, yang membatasi hidup kita. Seringkali pikiran kita, cara pikir kita, seringkali juga kata-kata orang yang di sekeliling kita yang membuat kita rasa kecil, yang membuat kita rasa terbatas, membuat kita tidak berani, membuat kita takut untuk melangkah, untuk melakukan sesuatu yang baru, untuk berjalan, ya, maju terus. Tapi saya percaya pada pagi hari ini kita ingin memberkati jemaat-jemaat Tuhan pada pagi hari ini adalah we want break the barrier. Kita ingin mematahkan, memaju ke depan apa yang menahan kita ingin lepas. Amen. Kita akan sama-sama lihat di Ibrani 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama, saya rindu saudara bisa simak firman Tuhan ini dan saya akan membacakannya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dan berlomba yang diwajibkan bagi kita. Pagi hari ini saya rindu ingin melihat kembali ayat firman Tuhan ini. Saya ingat sekali 2 tahun yang lepas di gereja yang lama saya pernah khotbah tentang ini. Tetapi saya pagi hari ini digerakkan lagi sekali lagi kita lihat kembali ayat ini. Ayat Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi. Ya, kita mempunyai banyak saksi. Artinya apa? Banyak yang sedang melihat kita. Banyak yang sedang memperhatikan hidup kita. Kalau kita lihat sebelum Ibrani 12 ini, yaitu Ibrani 11. Ibrani 11 adalah tokoh-tokoh kalau kamu buka di Alkitab kamu, buka di apps kamu, Bible apps kamu, dilihat Ibrani 11 adalah list nama-nama orang yang sudah berjuang, yang mereka katakan teladan iman, mereka sudah memberikan teladan iman seperti Habel, Henok, Nuh, Abraham, Sarah, Musa, Rahab, dan banyak lagi. Mereka adalah orang-orang yang sebelum kita, ya mereka adalah orang-orang yang sebelum kita, tapi mereka sudah mempertahankan iman mereka. Hidup mereka bukan senang. Hidup mereka penuh dengan tantangan, hidup mereka penuh dengan persoalan hidup, tetapi mereka berjuang, mereka bertahan, mereka menahankan, mereka berjuang setia sampai akhir hidup. Dan orang yang menyaksikan kita, orang yang melihat kita adalah orang-orang yang sudah berjuang, yang mereka sudah dipanggil Tuhan, yang mereka sudah meninggal dan dipanggil Tuhan di surga. Mereka sedang menyaksikan kita. Bukan satu orang yang melihat kita, tetapi apa? Firman Tuhan kita bacakan tadi, bagaikan apa? Awan yang mengelilingi kita. Saya bersyukur zaman sekarang ada teknologinya nama AI ya. Jadi kita boleh type ya, seperti apa sih awan yang mengelilingi kita, yang sedang menyaksikan kita, dan AI keluarkan gambar seperti ini. Dia katakan, yes, ini accurate. Kita boleh katakan bahwa awan itu bukan sedikit, awan itu besar, awan itu sangat ya boleh katakan lebih besar daripada kita, lebih sangat banyak dan sedang menyaksikan kita. Itu jumlahnya saksi sedang menyaksikan kita. Banyak orang Kristen hidupnya hanya menyaksikan kehidupan orang lain. Banyak orang percaya hidup mereka tidak punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Banyak orang percaya mengaku namanya Kristen, mengaku mengenal Tuhan, mengaku namanya anak Tuhan. Tetapi pengalaman pribadi tidak ada bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan bukan kita yang saksi. Kita bukan menjadi saksi, bukan kita yang menjadi penonton. Tetapi kita yang berlomba. Kita yang berlomba, kitalah dalam pertandingan. Kita yang menjalani hidup kita, bukan sekadar hanya melihat kehidupan orang lain.
Kita scroll sosial media, kita lihat, wah orang lain bahagia ya. Kita scroll di Facebook, kita lihat bahwa wow orang ini diberkati Tuhan. Tapi kita lupa, seringkali kita senang melihat orang diberkati, tetapi kita lupa bahwa ada perlombaan yang kita perlu jalani dalam kehidupan ini. Banyak orang hanya singgah gereja. Ya, banyak orang hanya singgah gereja, hanya mungkin saya datang gereja saja, tapi tidak pernah perjuangkan iman mereka dalam kehidupan pribadi mereka. Sebab itu firman Tuhan katakan, kitalah yang berlomba. Kitalah bukan penonton, kita bukan hanya pasif, hanya duduk diam, hanya tak apalah, saya hanya bekerja begitu sajalah, saya hanya bersekolah macam itu sajalah, saya sebagai ibu rumah tangga begitu saja. Tetapi ada perlombaan dalam kehidupan kita. Ada perlombaan, ada competition dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan kita hanya menonton. Jangan kita hanya saksikan kehidupan orang lain ketika orang bersaksi. Tapi milikilah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita miliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan? Yaitu apa? Di dalam kesukaran, di dalam persoalan, di dalam masalah, apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Apakah kita masih berpegang tangan pada tangan Tuhan yang menyertai kehidupan kita? Itulah perlombaan kita. Perlombaan iman kita adalah kita aktifkan iman kita. Kita aktifkan iman kita di dalam kehidupan kita. Kita tidak sendiri dalam pertandingan, ada banyak saksi. Ada banyak yang sedang melihat kita. Saudara lihat bahwa di masa COVID, begitu banyak orang yang dipanggil Tuhan. Ya. Tapi kita masih hidup, betul kan? Atau tidak? Kita masih bernafas. Kita tidak mati karena COVID. Tujuannya apa? Untuk kita terus berlomba dalam pertandingan iman kita. Kita masih hidup, kita masih bernafas, kita masih boleh bekerja, kita masih boleh bercakap, kita masih boleh bertindak, kita punya kaki, kita punya tangan, kita punya pikiran. Dapatkah kita gunakan seluruh hidup kita menjalani pertandingan iman kita? Kita bukan saja pemerhati, tetapi kita adalah orang yang ikut berlomba. Amen. Saya berharap saudara bukan singgah di gereja, tapi saya berharap saudara menjadi jemaat Tuhan yang tertanam. Amen, tertanam di dalam gereja, bertumbuh di dalam gereja. Jangan berkata saya sudah tua, jangan berkata saya pikir pensiun, tetapi kita terus menjadi kesaksi, kita menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Itulah perlombaan iman kita. Amen. Pertandingan tidak ada namanya rest, berehat. Kita setiap hari bertanding. Ya, bertanding bukan kita cepat sampai, ya. Tetapi pertandingan ini adalah pertandingan setia sampai akhir hidup kita. Bagaimana kita bertanding? Firman Tuhan katakan, marilah kita menanggalkan apa? Semua beban. Ya. Marilah kita menanggalkan semua beban kita. Jangan confuse, ya. Ada orang pikir, oh Tuhan suruh tanggalkan beban, berarti saya harus tanggalkan tanggung jawab saya. Saya tidak mau lagi bekerja. Ya, firman Tuhan katakan harus tanggalkan beban, ya kan, tanggalkan beban. Jangan kita confuse dengan beban dan tanggung jawab hidup. Firman Tuhan tak suruh kita tanggalkan tanggung jawab hidup. Tanggung jawab hidup kita apa? Keluarga, pekerjaan, pelayanan, ya, persekolahan saudara. Itulah tanggung jawab hidup kita. Kita perlu mencari nafkah, kita perlu bekerja, kita perlu bersekolah, mempersiapkan masa depan kita. Tapi firman Tuhan katakan tanggalkan apa? Beban. Apa itu beban? Yaitu perkara-perkara yang melambatkan langkah rohani kita. Yang membuat kita lambat dalam pertandingan iman kita. Apa itu beban? Ya, saya lihatkan beban ini seperti gambaran mengangkat bola besi yang berat. Beban itu saya boleh katakan mungkin trauma masa lalu Anda.
Saudara pernah disakiti, ada trauma masa lalu Anda. Mungkin ada perasaan yang rasa bersalah, selama ini rasa bersalah, saya sudah lakukan ini, tapi saudara sudah minta ampun, saudara sudah mengaku kepada Tuhan, tetapi masih ada rasa bersalah. Saya boleh katakan mungkin beban dalam kehidupan ini yang memperlahankan langkah rohani kita, mungkin kebiasaan buruk kita. Mungkin juga kemalasan kita. Mungkin juga ada pergaulan-pergaulan yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Seringkali membuat kita memperlahankan perjalanan dan pertandingan iman kita. Saudara, kalau kita terus pikul beban ini, ya cara pikir kita yang salah juga boleh jadi beban dalam kehidupan kita. Akhirnya ini membuat kita perlahan, akhirnya membuat ini hidup kita semakin banyak beban dipikul. Akhirnya saudara stop, saudara berhenti, tidak bertanding. Karena apa? Ada beban di dalam kehidupan kita. Saya boleh gambarkan pertandingan iman ini bukan lari pecut. Ya, lari pecut biasanya 100 meter, ya kan, 200 meter. Itu pertandingan lari pecut. Siapa cepat dia sampai. Kalau kita pertandingan iman kita, siapa cepat dia sampai, berarti kita mau cepat mati, betul tidak? Ya kan? Sudah tidak, saya give up lah hidup ini. Saya mau masuk surga, saya end my life. No, pertandingan iman ini bukan siapa cepat sampai. Tapi pertandingan iman ini saya boleh gambarkan competition ultra, ada namanya bukan marathon tapi ultra marathon. Apa tuh pasal ultra marathon? Ultra marathon itu biasanya pertandingan 50 km, 100 km. Pertandingan ini biasanya bukan sekadar siapa cepat sampai, tetapi siapa yang boleh finish di dalam pertandingan ini. Ya, ultra marathon ini bukan siapa cepat sampai, tetapi siapa yang boleh sampai garis akhir. Karena ultra marathon ini begitu ekstrim ya. Siapa yang boleh terpikir mau lari 100 km, ya kan? Orang gila saja kan mau lari 100 km. Tetapi inilah ada pertandingan. Mereka mau challenge diri mereka. Mereka mau tantang. Mereka punya kemampuan mereka. Cara mereka berlari sampai 100 km. Biasanya orang berlari ultramarathon 100 km itu habiskan masa dalam 30 jam. Ataupun 24 jam. Pertandingan iman kita bukan cepat sampai. Tetapi selamat sampai garis akhir. Amin. Selamat sampai garis akhir. Di dalam persoalan hidup kita, di dalam tantangan hidup kita, di dalam sakit penyakit dalam kehidupan kita. Apakah kita masih tetap setia? Amin. Apakah kita melewati itu dengan komplain? Kita lewati pertandingan iman kita dengan keluh kesah, dengan salahkan orang lain, dengan melukai orang lain. Tapi kita perhatikan bahwa pertandingan iman kita adalah sampai ke garis akhir. Jadi tanggalkanlah beban kita. Perkataan negatif dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang pernah bercakap sesuatu perkataan yang menyakiti hati kita. Mungkin orang ini tidak sadar, orang ini tidak tahu. Tapi perkataan ini menyakiti hati kita. Dan kita simpan, kita pegang sepanjang hidup kita. Sebenarnya orang sampaikan perkataan ini waktu kita umur 18 tahun. Tapi kita bawa sampai umur kita 40 tahun, 50 tahun. Kita masih simpan perkataan ini. Inilah beban dalam kehidupan kita. Seringkali perkataan mungkin cara pikir kita juga. Cara pikir kita, apalah saya kecil saja. Saya ini tidak berguna lah. Saya ini useless. Saya ini orang yang tidak ada apa-apalah. Saya dari kampung lah. Saya ini kalau bandingkan dengan orang lain lebih bagus. Saudara, Tuhan panggil kita bukan untuk kita menjadi kecil. Bukan kita menjadi, saya katakan membuat kita tidak berguna. Tuhan pilih kita. Pasti Tuhan memilih yang terbaik. Tuhan pilih orang yang dia lihat bahwa ada potensi. Ada potensi dalam orang ini. Jadi tanggalkan beban pikiran negatif kita. Pikiran yang mengecilkan diri kita. Pikiran yang membatasi diri kita. Di firman Tuhan di Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku
semua yang letih lesu. Ya kita dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Beban itu bukan dipikul. Ya tanggung jawab, kan ya tanggung jawab ya kita harus pikul. Tetapi beban hidup kita, trauma masa lalu kita harus datang kepada Tuhan. Bawa beban kita kepada Tuhan. Kita serahkan, kita surrender beban kita. Kenapa? Kalau kita surrender, Tuhan akan memberikan kelegaan. Dalam kata kelegaan ini juga berkata dalam kata original dia kata Yunani dia, Greek dia juga pemulihan. Tuhan dapat bukan saja berikan kelegaan, tapi pemulihan kepada kita. So, would you surrender beban kamu? Dapatkah kamu berserah beban kamu? Lepaskan pengalaman buruk masa lalu kamu. Karena apa? God only transform what you transfer to Him. Tuhan hanya dapat mengubah hal-hal, perkara-perkara yang kita serahkan kepada Dia. Kalau selama ini kita tutup hati kita, selama ini saya katakan kita menekan feeling kita, perasaan kita, emosi kita, sampai kita mati rasa, ya bahagia pun tak ada rasa, ya, sedih pun tak ada rasa. Kenapa? Kita menekan jiwa kita compress, kita punya emotions kita sampai kita tidak punya perasaan. Tapi firman Tuhan kata pengalaman lalu kita, masa lalu kita, cara pikir kita berikan, kita transfer kepada Tuhan dan Tuhan akan transform beban kita menjadi ringan. Amen. God only transform what you transfer to Him. Saya bacakan sekali lagi bahwa karena kita punya banyak saksi bagaikan awan mengeliling kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Hari ini saya boleh melayani bersama dengan bapak saya, oke? Senior pastor di gereja ini, saya juga youth pastor, senior pastor gereja ini adalah bapak saya. Saya dapat melayani dengan baik, kami dapat melayani dengan baik. Biasanya orang pernah share lah, pernah cerita, susah lah kalau melayani kalau dengan parents. Ada juga yang di luar sana, susah lah mau bisnis ya, membuat bisnis dengan orang tua kita. Karena mereka tak paham kita, mereka punya banyak keperluan, permintaan. Saudara, saya dapat melayani dengan bapak saya ini bukan mudah. Karena masa kecil saya adalah anak yang nakal, ya. Guru-guru sekolah minggu ini boleh di tempat ini boleh katakan dia betul, ya. Anak Wilson masa kecil di sekolah minggu betul-betul nakal. Jadi saya dibesarkan ya penuh dengan denda, ya, rotan, ya, hukuman, ya. Jadi ada satu ketika saya pernah ceritakan ini bahwa bapak saya begitu geram, ya, begitu marah, saya begitu nakal karena dia suruh saya mandi tapi saya tak mandi. Dia suruh mandi, saya tak mandi, saya pakai tuala saya tengok kartun, ya, tengok SpongeBob. Sudah mau ibadah, ya, tinggal beberapa menit lagi, sudah lambat pergi gereja, tapi saya masih tuala, tengok cerita kartun. Jadi saya mengalami ada trauma masa lalu saya dengan bapak saya. Jadi bapak saya begitu marah, dia lihat saya masih nonton kartun, dia tolak saya keluar rumah, dia ambil tuala saya. Jadi saat itu saya hanya punya tuala. Saya nakal, dia tolak saya keluar rumah, dia ambil tuala saya, dia kunci rumah gate rumah saya itu, di rumah kami, dan saya terlanjang di luar sana. So, boleh bayangkan saya tak ada punya apa-apa, masa itu mau ibadah, saya tak mandi, saya terlanjang di luar sana, saya nangis minta dengan bapak, Dad, buka pintu, Dad, buka pintu. Dan di saat itu juga saya mengalami luka kecil dalam hati saya. Yaitu di saat itu ada jiran-jiran saya yang nampak. Kawan-kawan saya yang di jiran saya itu mereka nampak saya telanjang di luar. Dan mereka ketawa, mereka naik kereta, bapak mereka lah naik kereta jiran dan mereka tengok, Wilson lagi telanjang, Wilson lagi tak pakai apa-apa. Mereka ketawa tapi saya di pintu itu saya ketuk-ketuk menangis. Dan saya
dibesarkan ya dekat rumah, tapi hati saya jauh dengan bapak saya. Karena ada luka, trauma yang kecil, ya bukan mungkin menurut saya kecil, tapi sebenarnya besar dalam kehidupan saya. Satu ketika, saya tahu harus saya lepaskan beban ini. Sebelum saya masuk dalam melayani Tuhan. Sebelum saya kembali ke gereja ini. Sebelum saya melayani full time di gereja ini. Ada satu yang saya perlu beres. Hubungan saya dengan bapak saya. Dan saya telepon bapak saya. Masa itu ketika saya sekolah Alkitab di seminari di Indonesia. Saya telepon bapak saya. Dad, masih ingat bapak pernah buat ini? Buat ini ketika saya kecil. Dan saya mau katakan, saya mengampuni Dad. Saya mengampuni Dad. Dan bapak saya dapat dengar tangisan daripada bapak saya. Dia katakan, saya juga minta maaf. Kalau saya tidak menjadi bapak yang baik. Ya, saya tidak menjadi bapak yang menjadi teladan. Dan saya katakan, tidak apa-apa Dad, saya mengampuni Dad. Saya katakan bahwa di saat kita hadapi, kita lepaskan beban itu, ada kelegaan Tuhan berikan, amen. Ada kelegaan Tuhan berikan. Saya melayani hari ini, saya tak rasa macam saya dendam dengan bapak saya. Mungkin ada tidak persetujuan dengan kami antara berdua, tapi kami tidak gaduh, kami tidak, kalau gaduh berpecahlah gereja ini kan. Tapi kami tidak gaduh, kami coba cari solutions, kami coba cari bagaimana kita boleh setuju dengan satu perkara. Dan hari ini saya dapat melayani dengan baik. Kenapa? Ada beban. Apakah beban dalam kehidupan kita? Yang kita harus lepaskan dalam kehidupan kita. Berikutnya, firman Tuhan katakan bukan sekadar menanggalkan semua beban, tetapi dan dosa yang begitu merintangi kita. Dosa yang merintangi kita. Saya boleh katakan dosa yang mengikat kita. Untuk tidak kita dapat melangkah maju. Mungkin menahan kita untuk dalam pertandingan iman kita. Firman Tuhan kata kita harus tanggalkan dosa tersebut. Tanggalkan, kita jangan manage dosa kita. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya, mereka pandai manage, mengatur. Ya, bukan lepas daripada dosa, bukan bertobat, tetapi pandai mengatur dosa hidup mereka. Mereka atur sedemikian rupa, yang penting orang tak nampak lah. Ya. Yang penting saya yang penting orang tidak tahulah apa yang saya lakukan di saat orang tidak lihat. Banyak orang pandai manage dosa, tetapi firman Tuhan katakan kita harus tanggalkan dosa. Untuk lepas daripada ikatan itu perlu ada pengakuan dan pertobatan. Amin. Perlu ada pertobatan yang sejati. Kata pertobatan yaitu metanoia. Pertobatan ini juga bukan sekadar saya tidak mau buat dosa. Saya mau berhenti buat dosa. Tapi kata metanoia ini juga adalah merubah cara pikir kita. Merubah hidup kita. Di Yakobus 5 dia menggunakan kata metanoia ya. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Aneh kan, orang yang dosa selalu diidentikan orang yang sakit supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat apa? Besar kuasanya. Jadi firman Tuhan katakan bukan kita sekedar mengaku kepada Tuhan, Tuhan saya bersalah. Mengaku kepada Tuhan saya sudah berdosa. Tapi kita juga harus mengaku, saling mengaku satu sama lain. Karena apa? Kalau kita mengaku sama Tuhan, orang tidak tahu. Apa yang penting orang tidak tahu. Tapi kalau kita mengaku dengan sesama kepada pastor kita, kepada istri kita, pasangan kita mengaku. Saudara, itu seringkali juga disertai dengan saya harus berubah. Kalau kita dengan Tuhan, kita boleh tipu-tipu dengan Tuhan. Tuhan, saya mau berubah. Tapi minggu depan tidak berubah. Tapi kalau kita saling mengaku dosamu, saling mendoakan, di situ dalam hati kita
ada komitmen yang besar. Karena apa? Saya sudah kasih tahu orang. Saya sudah minta maaf dengan orang. Saya tidak mau lakukan lagi. Karena saya tahu bercakap perkara ini dengan orang begitu suka, begitu susah. Saya rasa malu, saya rasa macam bersalah. Tapi saya perlu lakukan. Kenapa? Kalau kita sudah lakukan itu, ada komitmen yang besar, ada tanggung jawab yang besar. Katakan, saya tidak mau lakukan ini lagi. Dan kita juga didoakan. Karena doa orang benar, besar kuasanya. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita, mengandalkan kemampuan kita, kita lemah. Tapi kalau ada orang yang doakan kita, yang saling support kita, ada kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kita. Saya sangat senang ada satu anak muda, dia kasih tahu saya, dia message dengan saya, Pastor, boleh tak kita jumpa? Dan dia katakan, Pastor, saya selama ini terikat dengan rokok. Ya, saya terikat dengan rokok, saya perlu lepas. Dan saya katakan, bagus, kamu kasih tahu dengan saya. Banyak orang tidak mau kasih tahu dengan saya. Dan saya katakan, saya boleh tolong kamu. Oke, saya menjadi partner kamu untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang buruk ini. Jadi saya katakan bahwa saya doakan dia, saya berikan dia tips bagaimana kamu dapat lepas daripada rokok. Sebenarnya rokok ini adalah jalan keluar hidup kamu. Karena kamu stres, karena kamu penat, selalu kamu cari jalan keluarnya adalah rokok. Boleh tak saya minta kamu cari jalan keluar yang lain, yang sehat dan yang efektif. Jadi saya lihat ada perubahan dari anak muda ini. Ya, lewat dia beritahu kepada saya. Dan saya mentor dia, saya motivasi dia, saya doakan dia. Disitulah ada pertobatan dalam kehidupan kita. Pertobatan bukan kita pergi KKR. Ya, pertobatan itu bukan kita berharap saya pergi gereja bertobat. Bukan pergi gereja bertobat, tetapi dalam hati kita, di pikiran kita berkata, saya mau berubah. Amen. Pengakuan tidak cukup, tetapi perlu ada perubahan. Itulah pertobatan yang sejati. Itulah pertobatan yang sejati. Tidak cukup hanya keinginan, saya mau itu, saya mau ini. Tetapi juga disertai dengan perbuatan, yaitu perubahan. Itulah pertobatan yang sejati. Kita lihat ayat yang terakhir. Di Ibrani 12 ayat 2. Kita lihat ayat yang berikutnya. Marilah kita melakukan, jadi kita dalam pertandingan, kita tanggalkan beban kita tanggalkan dosa kita yang merintangi kita, yang mengikat kita. Dan seterusnya firman Tuhan katakan, marilah kita lakukan pertandingan kita dengan mata. Kemana saudara? Jemaat-jemaat Tuhan yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Saya tidak lanjutkan ayat itu, saudara bisa simak. Tetapi kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus. Bukan tertuju kepada harta. Bukan tertuju kepada kesenangan. Bukan tertuju kepada jabatan. Tetapi melakukan semuanya tertuju kepada Yesus. Kenapa? Kalau mata kita tertuju kepada harta, keuangan, kekayaan, mungkin wanita, pasangan kita akan kecewa. Kok kenapa saya setia ikut Tuhan, semakin banyak masalah hidup saya. Kenapa semakin saya setia melayani Tuhan, saya berikan masa saya melayani Tuhan. Ada tantangan, ada masalah family. Kalau kita tertuju, kita berpikir bahwa kita ikut Tuhan, hidup kita senang, ya Tuhan pasti berkati kita, betul. Tuhan pasti memberkati pekerjaan kita. Tetapi kalau mata kita tertuju pada perkara yang salah, kita boleh kecewa. Kita boleh mundur daripada Tuhan. Tapi kalau kita tertuju kepada Yesus, saya percaya ada kekuatan, ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Amen. Kita lihat Ayub. Kita sudah pernah banyak kali dengar kisah Ayub. Ayub
dia bukan orang yang jahat. Ya, Ayub itu di dalam Alkitab, kisah tentang Ayub itu bukan orang yang jahat. Ayub itu bukan pencuri. Dia orang yang saleh. Dia orang yang cinta dengan Tuhan. Tapi kita lihat dalam seketika waktu dia kehilangan semuanya. Kehilangan harta, ternaknya semua mati, dicuri orang. Dia kehilangan anaknya. Dia kehilangan kesehatannya. Dia alami sakit penyakit. Sampai istrinya katakan, Ayub, kamu kutuklah Tuhan. Dan mati. Ya, istrinya pun sudah kecewa ya dengan kehidupan dia. Dia tengok Ayub gitu susah ya kan. Katakan, Ayub, kamu kutuklah Tuhan. Saudara, kalau dalam masalah kan, dalam persoalan hidup kita, kalau orang yang kita paling sayangi, orang yang paling dekat dengan kita, bercakap seperti ini, saudara pasti rasa begitu sakit hati. Ya, biasanya ada perkataan yang paling menyakitkan adalah perkataan orang yang paling dekat dengan kita, betul tidak? Ya kan, orang yang paling kita kasih, yang kita cintai, tapi bercakap seperti ini. Saudara, saya bayangkan Ayub ini begitu kecewa dan sakit hati. Tapi jawab Ayub kepada istrinya. Di Ayub 2 ayat 10. Apakah kita mau hanya menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini bukan orang yang biasa, saudara. Ini bukan orang yang biasa-biasa bercakap seperti ini. Ayub katakan, kita tidak mau hanya terima yang baik saja, tapi kita juga harus terima perkara yang buruk dalam kehidupan kita. Kalau saya yakin dan percaya Ayub dapat bertahan, ya kita lihat Ayub tidak tinggalkan Tuhan, dia dalam sedih, dia dalam keadaan yang sakit, dia difitnah oleh kawan-kawan dia, kawan-kawan dia katakan, Ayub tak mungkinlah kamu orang yang baik hadapi bencana hidup ini, mesti ada dosa. Ayub katakan tidak ada dosa. Ayub setia dengan Tuhan, walaupun disalah faham oleh orang lain. Ayub tetap setia dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, Tuhan pulihkan Ayub, kembalikan 2 kali lipat apa yang sudah diambil daripadanya. Kalau kita matanya tertuju kepada Tuhan, kalau dalam perlombaan ini, mata kita tertuju kepada Tuhan. Bukan mengandalkan manusia. Ya, tadi kalau Ayub mengandalkan istrinya, dia pasti juga, betul cakap kamu, ya saya kutuk Tuhan lah, saya mati. Kalau dia andalkan istri dia, andalkan manusia, andalkan hartanya, andalkan kekayaannya, kebanggaan hidupnya yang di dunia ini, saya yakin dia kecewa. Tetapi Ayub matanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada keadaan hidupnya. Karena di situ mata kita tertuju kepada Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada pengharapan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Tuhan, di saat kita dalam hadapi persoalan, Tuhan begitu banyak masalah, tapi saya percaya Engkau Tuhan yang baik. Ini bukan orang yang sembarangan yang boleh berkata Engkau Tuhan yang baik saat keadaan dia tidak baik. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan. Ada maksud Tuhan di dalam persoalan yang saya hadapi, di dalam tantangan yang saya hadapi. Tuhan, ajar saya bagaimana saya lebih dekat dengan Engkau, Tuhan. Bagaimana saya boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya di saat hadapi persoalan. Hari-hari ini mungkin kita penat. Kita mungkin ingin menyerah. Kita ingin, sudahlah. Tak boleh lagi saya lalui perkara ini. Tapi ingat, hidup ini, sebuah pertandingan ini, jangan kita lihat keadaan, tapi mata tertuju kepada Yesus. Ayub tetap setia karena matanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Saya baca ayat yang terakhir. Di 2 Timotius 4, ayat yang ke-6. Mengenai diriku,
darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi itu bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini adalah perkataan yang firman Tuhan kita bacakan, ini adalah surat yang dituliskan oleh Paulus. Para ahli sejarah gereja yang pakar, yang melidiki tentang Alkitab, mereka katakan ini adalah surat terakhir, last letter, surat terakhir yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Karena setelah dia tuliskan surat ini, dia diarahkan di hukuman mati oleh Kaisar Nero di sekitar abad 64 ya. Jadi ini adalah surat yang terakhir. Paulus katakan dengan bangga, dia katakan, my time is up. Waktuku sudah dekat. Tapi saya katakan saya sudah mencapai garis akhir pertandingan. Bukan dengan penuh kekecewaan, bukan penuh dengan komplain, bukan penuh dengan kenapa Tuhan, bertanya dengan Tuhan. Tapi akhiri dengan baik. Dia akhiri dengan baik. Dan telah mencapai garis akhir. I am at finish line. Dan telah memelihara iman. Saya berharap bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak menjadi orang yang menonton. Di akhir hidup kita, di nafas terakhir kita menyesal, kenapa saya tidak gunakan masa muda saya, kenapa saya tidak gunakan masa-masa yang ada, saya memuliakan nama Tuhan. Kenapa saya gunakan begitu banyak masa saya hanya menonton, hanya melihat orang lain. Kenapa saya tidak berusaha memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan? Saya berharap kita tidak seperti itu. Saya berharap di nafas terakhir kita katakan, saya sudah sampai di garis akhir. Saya sudah melahiri pertandingan ini, perlombaan iman ini dengan baik. Jadi jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bertanding di dalam pertandingan iman kita ini. Kita semua disuruh bertanding, berlomba. Karena ada mahkota tersedia bagi kita di akhir. Amen. Saya berharap kita pulang dari tempat ini, kita bereskan hidup kita. Saya mengundang pemain musik maju depan. Saya berharap kita dapat bereskan hati kita, periksa hati kita. Apakah ada beban yang saya perlu lepas? Apakah ada dosa yang masih mengikat saya? Apakah dari dalam pertandingan ini pandangan saya tertuju kepada Yesus? Kita mau break the barrier. Kita mau break the barrier. Kita mau lepas, kita mau tidak membatasi hidup kita. Kita jangan biarkan ada perkara yang menahan hidup kita. Kita mau berlari sampai garis akhir. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami ingin maju dan maju. Mungkin ada sebagian kami hanya dapat berjalan. Ada sebagian kami dapat berlari di dalam pertandingan iman kami. Tapi kami tidak membuang masa membandingkan diri kami dengan orang lain.
Mungkin ada sebagian kita hanya dapat melangkah 1 langkah di setiap hari. Ada sebagian kita mungkin dapat melangkah 100 langkah di setiap hari. Di dalam pertandingan iman yang sudah Tuhan letakkan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil menjadi terang dan garam dunia. Kita dipanggil memenangkan jiwa-jiwa. Menjadi penjala manusia. Kita dipanggil melalui teladan hidup kita, melalui kesaksian hidup kita. Orang dapat melihat, orang ini cinta Yesus. Orang ini anak Tuhan. Orang ini takut akan Tuhan. Saya berharap bahwa kita tidak hanya menonton, kita hanya bersaksi, kita hanya singgah gereja saja. Tapi kita mau tertanam, kita mau bertumbuh, dan kita ingin mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Kini aku berserah